apa? Sekarang misalnya Z ini mau Z ini mau nikah misalnya dengan Hindun, maka wajib bagi Z bayar mahar nikah. Ini ya. Ta'rifus sidaq, as-sidaq lughatan ma wajaba bi nikahin. Sadaq ini ma wajaba bin nikah. Perkara yang wajib kita bayarkan karena sebab pernikahan. Ya. Wa sar'an ma ini dibilang katanya ulama, seluruh pengertian dari satu masalah itu biasanya dari segi bahasa lebih luas maknanya daripada segi syariat, kecuali di beberapa bab, diantaranya babus sodak. Kita pahamin sekarang, sodak itu dari segi bahasa di sini adalah perkara yang wajib dibayarkan karena sebab pernikahan. Karena Z akan menikahi Hindun, maka wajib bayar sodak. Berapa sodaknya? Tergantung kesepakatan, nanti ada perincian hukumnya. Oh misalnya Hindun minta dari Z sodaknya 10 juta rupiah. Apakah harus 10? Tidak, ada perincian hukumnya nanti. Ini hanya contoh pas pembukaan. Ayo. Wa syar'an ma wajaba bi nikahin. Kemudian dari segi syariat itu, sodak itu wajib karena beberapa sebab. Yang pertama, ma wajaba binikahin. Jadi Z ketika akan nikah dengan Hindun wajib bayar. Sebab yang pertama nikah. Wajib Z bayar mahar kepada Hindun. Berapa ittifaqnya? Misalnya 10 juta, halal bayar 10 juta atau 5 juta, wahakadha. Ya. Awat subhadin. Atau terjadi watak syubha, hubungan badan karena tidak sengaja. Dikira istrinya, oh ternyata ajnabiyah. Maka wajib bagi Z bayar ke Hindun namanya mahar sadak. Lu anda tidak mau nikah dengan dia, betul tidak mau nikah dengan dia, tapi ente telah terjadi hubungan badan. Anda tidak sengaja, meskipun tidak sengaja, kalau sengaja zina namanya. Ini tidak sengaja, dia tidak tahu, dikira istrinya ternyata orang ajnabiyah. Maka wajib bagi Z bayar mahar. Kadang yang kita ketahui selama ini mahar dibayar ketika akan nikah. Tapi ada juga sebab yang kedua dari sebab kewajiban membayar mahar karena sebab watak syubhah. Hubungan badan nanti akan kita pahami, akan kita bahas bahwa syubhah nanti dibagi 3. Syubhatul fa'il, syubhatul tariq, syubhatul tariq, syubhatul fa'il, syubhatul mahal. Ya. Au tafwidu bud'in qahran. Atau tafwidul budhu' qahran. Ini sebab yang ketiga, yaitu terhilangnya dari diri Z, dari diri suami untuk diperbolehkan hubungan badan dengan seorang perempuan. Gimana gambarannya tafwidul budhu' qahran? Akan datang bahasanya. Contohnya misalnya Z ini punya istri yang sudah usia dan sudah punya istri yang kedua, istri yang masih di bawah balita, di bawah 2 tahun. Kemudian istri yang tua ini nyusuin istri yang kecil sehingga jadi anaknya dia, dan istri yang pertama jadi ibunya. Maka ada apa? Akhirnya jadinya dia tidak bisa hubungan badan di kemudian hari. Maka wajib untuk bayar mahar. Nanti akan ada perinciannya. Ya. Karodho menyusuin. Ya. Waruju'i syuhud. Ini Zaid waktu nikah dengan Hindun kan syahidnya 2 orang, Bakar sama Khalid. Terus setelah dia mengatakan bahwa dirinya waktu jadi saksi dalam keadaan fasik. Ngakunya begitu setelah terjadinya akad nikah. Bakar sama Khalid itu ngaku bahwa waktu jadi saksi termasuk orang-orang yang fasik dan lain-lain. Kemudian setelah pisah di antara keduanya dikarenakan nikahnya jadi batal, dikarenakan saksinya orang yang fasik. Kemudian dia mengatakan kembali lagi, mengatakan enggak, anak bukan fasik dulu, anak cuma softah, gurau sama ente. Ya. Sumiya bidzalik. Nah. Li isy'ari bi sitti rahbati badilihi. Jadi kita ketahui sekarang sebab wajib seorang laki-laki membayar mahar kepada perempuan adalah 3. Yang pertama sebabnya nikah, yang kedua sebab watak syubhah atau hubungan badan yang tidak disengaja dengan selain istrinya atau selain budak mantan budaknya dia. Yang ketiga adalah
Hah? Tafwidul budhu ghahran. Ayo. Sumiya bidzalik li isy'ari bi sidqi rahbati Kenapa badi. dinamakan sodak? Karena dia saking semangatnya ingin nikah dengan Hindun, maka dia mampu akan membayar namanya uang atau apapun perihal yang dikasihkan kepada Hindun yang telah memenuhi syarat. Oke, nunjukkan apa? Nunjukkan kejujuran dan semangat dia ketika akan menikahi dengan Hindun, seorang perempuan. Ayo. Alladhi huwal aslu fi ijabis sadaq. Naam. Pada aslinya sodak itu atau mahar itu wajib dibayar dikarenakan pernikahan. Ini aslinya dia. Cuman ada sebab yang kedua, ketiga yang jarang terjadi. Ayo. Yang mana juga wajib bayar mahar. Ayo. Sarhut ta'rif. Nah. Qauluhu ma wajaba. Hada syamilun lil mal wal manfa'ah. Wal manfa'ah. Sodak itu tidak harus uang. Sodak bisa harta, bisa manfaat. Misalnya kalau apa? Uang. Zaid akan nikah dengan Hindun. Diberikan zawajtuka makhtubataka fulan binti fulan bimahar 10 miliun atau milionen 2 juta rupiah, 1 juta rupiah, 500.000 rupiah dan lain-lain. Itu uang. Atau sodaknya bukan, manfaat. Misalnya Hindun ini mensyaratkan kepada Zaid maharnya untuk mengajarkan dia nanti setelah nikah 1 juz Al-Quran atau beberapa fasal dari ilmu fikih yang dia tidak fahamin, bisa juga. Atau ngajarin jahit atau ngajarin apapun, boleh. Karena mahar tidak harus berupa uang, bisa berupa uang, bisa berupa manfaat. Begitu ya. Manfaat yang sekiranya juga bil ujrah. Manfaat juga bil ujrah, sekiranya manfaat yang sekiranya butuh, kalau sekiranya dia Hindun ini belajar ke satu orang, 1 juz Al-Quran itu akan makan waktu sekian, akan butuh dana sekian, itu yang baru sah. Tapi kalau cuma manfaat yang sekiranya tidak butuh dana sama sekali, tidak sah dijadikan mahar. Ya. Wa huwa bin nisbati lin nikah. Yang sekiranya tidak butuh dana. Begitu ya. Linisbati lin nikahi sahih. Naam. Imma yujibul musamma. Kemudian mahar itu dibagi dua. Ada mahar musamma, ada mahar mithil. Mahar dibagi dua. Mahar musamma artinya yang disebutkan di akad yang telah ittifaq antara keluarganya Hind dengan Z. Terjadi kesepakatan antara dua keluarga bahwa maharnya 35 juta misalnya. Itu namanya musamma. Itu waktu dinikahkan nanti mengatakan ini saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulan yang kamu pinang dengan mahar sebanyak 35 juta. Itu namanya mahar musamma yang disebutkan di akad. Yang kedua mahar misil. Mahar misil itu tidak ada penyebutan kadar tertentu. Nah, oleh karenanya gimana untuk menentukan maharnya? Sekarang Zaid mau nikah dengan Hindun. Keluarga Hindun tidak mengatakan berapa maharnya kepada Zaid. Dikembalikan kepada mahar misil kalau mereka tidak menentukan. Artinya mahar mithil ini perempuan dengan sifat semacam ini, dia ini perawan atau tidak perawan, umur sekian, dari keluarga sekian, dari kelompok sekian, dari gobilah sekian, biasanya dia ini berapa maharnya? Oh kalau keluarganya dia biasanya 7 juta, kakaknya, adiknya, misanannya, kerabatnya itu biasanya 7 juta, yaitu akadnya berarti dia juga sama 7 juta. Ini namanya mahar mithil, sesuai dengan adat istiadat yang berjalan di keluarganya dia berapa. Di daerahnya dia, di keluarganya dia. Ayo. Au mahar misl. Wa imma binisbati liwat'i syubhatin. Nah. Au tafwidi bud'in. Nah, kalau ini sebabnya mahar dikarenakan hubungan badan karena waktu syubha atau tafwidul budhu, ini tidak ada kecuali mahar misil. Tidak ada mahar musamma. Mahar musamma atau mahar misil bisa dipakai di satu keadaan nih. Jadi begini kesimpulannya. Kesimpulannya mahar ini, kalau sebab kewajibannya membayar mahar dikarenakan nikah, maka bisa terjadi dengan namanya mahar mithil atau mahar musamma. Tapi kalau sudah hubungan badan karena tidak sengaja atau tafwidul budhu, di dua masalah ini tidak ada kecuali namanya mahar misil, bas tidak ada musamma di sini. Apa bedanya mahar misil dengan musamma? Kalau mahar mithil itu sudah menjadi adat istiadat perempuan ini dengan sifat semacam ini, umur sekian, keluarga sekian, sudah menjadi berapa biasanya? Maharnya 7 juta. Ini namanya mithil. Kalau kesepakatan ini bisa di atasnya ini, di bawahnya ini. Namanya mahar musamma. Terjadi kesepakatan antara Zaid sama Hindun bahwa maharnya nanti 2 juta atau 10 juta, di atasnya atau di bawahnya. Di bawahnya apa? Mahar mithil. Maka hukumnya apa? Boleh. Boleh mahar mithil, mahar musamma itu di atasnya atau di bawahnya. Nah, waktu disebutkan di akad harus disebutkan berapa maharnya. Misalnya ittifaq antara Zaid sama Hindun maharnya
biasanya mithilnya 7, cuman karena ittifaknya 20 juta. Gimana caranya nanti? Ini angkah tuka fulan binti fulan bimahar 20 milyun atau 20 juta. Saya nikahkan kamu dengan misalnya Hindun binti Khalid dengan mahar 20 juta. Kemudian Zaid mengatakan gobil tu nikah bil mahril madhkur, dengan nikah dengan mahar yang telah disebutkan barusan. Kalau Zaid mengatakan gobil tu nikah faqad bas tanpa ngalimat bil mahr madhkur, kembali kepada mahar mithil nanti 7 juta. Sedangkan ittifaknya berapa? 20. Begitu. Lah kalau misalnya walinya ini misalnya apanya, ini Khalid nih, Hind binti Khalid, sedangkan ittifaknya maharnya berapa? 20 juta. Ittifaknya maharnya berapa? 20 juta. Ini mahar musammanya 20 juta. Lah padahal mahar misinya sebetulnya 7 juta. Wah, Z menyetujuin. Lah Z tidak punya uang 20 juta, punyanya 8, 7. Begitu. Gimana caranya sekarang? Tapi jangan dikerjakan. Z ini waktu Khalid nanti mengatakan kepada Z, angkah tuka, saya nikahkan kamu dengan putri saya Hindun binti Khalid dengan mahar 20 juta bil mahr madhkur. Lah Z waktu nanti jawabnya mengatakan gobil tu nikah bas, jangan dikatakan bil mahril madhkur. Kalau mahar madhkur wajib berapa? 20. Kalau nikah kembali kepada mahar mithil. Nah kalau misalnya Khalid ini juga paham juga masalah hukum ini, katanya Khalid yang ahsan ente yang mulain duluan. Zaid suruh mulain duluan. Apa Zaid mengatakan kepada Khalid, nikahkan saya dengan putrimu dengan mahar 20 juta, suruh nyebutkan duluan. Supaya tidak bisa kabur dari angka 20. Dipikir Zaid ini paham, ini Khalid sama-sama belajar. Jadi apa katanya Zaid? Halas ente sebutkan duluan. Begitu nyebutkan duluan katanya katanya Khalid, angkah tukaha. Allah saya nikahkan kamu dengan dia dengan mahar tersebut. Berarti wajib, berarti tanggungnya berapa? 20. Begitu ya? La yakunu al-wajib fi hadaini illa mahrul mithl. Nah, mithil. Di dua sebab ini hubungan badan karena watuk syubhah atau tafwidul budhu tidak ada kecuali mahar mithil. Begitu ya? Qaluhu binikah. Nah, Ay ma wajaba 'ala ar-rajul limakhtubatihi. Pada umumnya itu mahar itu dibayar oleh laki-laki kepada perempuan. Begitu ya? Ma wajaba 'ala ar-rajul limakhtubatihi inda ma yatazawwajuha. Naam. Wa inna ma wajaba 'alaihi la 'alaiha li'annahu aqwa minha wa aktsaru kasban. Aktsaru kasban. Kenapa kok mahar dari laki kepada perempuan? Karena dia lebih mendapat manfaat lebih besar daripada ini. Begitu? Karena dia bisa istimta nanti dengan dia. Ya. Tapi perhatikan ya, mahar ini bukan ditujukan untuk membeli perempuan. Ini mahar berapapun jumlahnya, mau sedikit atau banyak, ditujukan oleh Zaid kepada Hindun hanya sebagai tanda penghormatan. Bukan artinya beli perempuan. Karena tidak mungkin dijual, orang yang hurrah tidak mungkin dijual dan tidak mungkin ada harganya berapapun yang dibayar. Dari mulai yang lahir berapa ngerawat abahnya habis itu. Setelah sudah umur 20 dinikahkan dengan kita, itu bukan artinya kita beli. Berapapun mahar yang kita kasih kepada dia. Begitu ya? Awati qauluhu awati subhatin. Watak syubha ya. Ay yajibu 'ala ar-rajul lil mar'ati idza wati'a bi syubhatin. Watak syubha. Dikira dia istrinya, ternyata bukan istrinya. Ya. Qauluhu aw tafwid bud'in qahran. Nah. Ay yajibu al-mahru bisababi tafwid bud'in qahran. Apa artinya tafwidul budhu? Menghilangkan dari Z hukum diperbolehkannya dia istimta dengan seorang perempuan, berhubungan dengan seorang perempuan dikarenakan sebabnya telah hilang. Seperti apa tadi nanti akan datang perinciannya di masalah radha atau masalah telih rujuk syuhud. Ya. Wal bud'u huwa al-jima'. Naam. Wa qila al-farju. Naam. Wa suwari wujubil mahr bi tafwidil bud'in sayati fi fasli wujubi sidaq. Naam. Faidatun. Aqsamul wati bi subhatin salasatun. Bas. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah